Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Nur Rahman, NIM 140141819. Saya akan mensimulasikan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan salah satu pemimpin doa. Kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, adakah hari ini yang tidak hadir? Oke, semuanya saya lihat sepertinya semuanya hadir, berarti semua berangkat semua. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian semua untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke anak-anak, seperti biasa kita akan ada kegiatan literasi terlebih dahulu selama 15 menit. Jadi silahkan bagi kalian yang telah membawa buku apapun itu, baik majalah, koran, bahan bacaan ataupun yang lainnya, silahkan dikeluarkan. Kalian boleh untuk membaca selama 15 menit. Nah, oke. Gimana kegiatan literasi kalian anak-anak? Apa saja buku yang kalian bawa hari ini? Dan bagaimana isinya? Saya lihat sepertinya kalian semua ini sangat senang dengan apa yang kalian baca. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kalian membaca buku yang kalian minati, kalian senangi. Oke anak-anak, kita mulai masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi di pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah belajar mengenai pengukuran. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran. Nah, dari kalian semua ini, adakah yang pernah mengukur atau adakah yang pernah mencoba untuk mengukur panjang benda atau lebar benda? Silahkan bagi yang pernah angkat tangan dan ceritakan pengalaman kalian dalam mengukur. Buat kalian yang belum tahu apa itu pembulatan hasil pengukuran, jadi seperti pengalaman yang telah kalian ceritakan sebelumnya, bahwa terkadang kita mengukur itu kan tidak selamanya 100% itu berupa angka bulat atau misalkan angka 1, 2, 3, 4. Pasti kita mengukur itu ada sisanya atau mungkin berupa desimal atau mungkin koma. Jadi misalkan kita mengukur panjang benda, itu terkadang belum tentu misalkan ukurannya 5 meter itu belum tentu semuanya itu langsung 5 meter, tidak. Mungkin ada lebihnya, misalkan 5 meter lebih berapa senti. Seperti itulah. Kemudian ini kalau dalam kegiatan pada pagi hari ini itu adalah pembulatan. Jadi apabila koma ataupun desimalnya itu lebih dari angka 5 atau mungkin lebih dari 0,5, maka akan dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke angka selanjutnya. Misalkan 5 berarti dibulatkan ke 6. Nah, apabila desimalnya itu 0,5-nya itu di bawah 0,5, maka akan dibulatkan ke bawah, yaitu ke angka 5. Jadi misalkan 5 meter lebih misalkan 2 cm, berarti akan dibulatkan ke 5 meter. Apabila 5 meter lebih 7 cm, berarti dibulatkan ke atas, yaitu 6 meter. Seperti itu kira-kira bayangannya atau penjelasannya dari pembulatan hasil pengukuran. Oke anak-anak, silahkan kalian perhatikan gambar yang ada di samping kanan saya ini. Nah, anak-anak, adakah dari kalian yang pernah melakukan suatu pengukuran? Kemudian alat apa saja yang kalian gunakan untuk mengukur barang atau benda tersebut? Silahkan ceritakan pengalaman kalian. Cukup tunjuk tangan kalian dan saya akan memilih salah satu di antara kalian.
Nah, anak-anak, seperti apa yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwa pembulatan dalam pengukuran ini itu kita gunakan dalam misalkan kita mengukur sesuatu atau barang atau benda, kemudian kita mendapatkan hasil desimal atau 0,5 itu kita bulatkan menjadi angka bilangan bulat, yaitu ya angka 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Itu yaitu apabila kita mendapatkan bilangan desimal, yang bilangan desimalnya ini misalkan dia lebih dari 0,5, maka akan dibulatkan ke atas atau bilangan setelahnya, dan apabila mendapatkan bilangan desimal kurang dari 0,5, maka akan dibulatkan ke bawah atau di bilangan itu sendiri. Misalkan apabila mendapatkan bilangan 6, kemudian 6,75, maka akan dibulatkan ke angka 7. Dan apabila mendapatkan angka 6,23, maka akan dibulatkan ke angka itu sendiri, yaitu angka 6. Seperti itu. Nah, setelah kalian tahu apa itu pembulatan hasil pengukuran panjang, setelah ini kalian bisa mengamati keadaan sekitar kalian, benda-benda yang ada di sekitar kalian, kalian bisa mengukurnya, kemudian kalian juga bisa membulatkan hasil dari pengukuran tersebut. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah apabila kita menghitung atau mengukur benda, kemudian kita menemui bahwa benda itu ukurannya desimal atau tidak berupa bilangan bulat, maka kalian bisa memanfaatkan ilmu ini atau pembelajaran ini. Jadi dengan kalian mendapatkan bilangan desimal, bisa kalian bulatkan, baik itu dibulatkan ke atas maupun dibulatkan ke bawah. Nah, anak-anak, setelah ini kalian akan melakukan kegiatan pengamatan untuk melakukan kegiatan pengukuran panjang benda. Nah, sebelumnya ada hal-hal yang perlu kalian catat terlebih dahulu. Silahkan keluarkan buku tulis kalian dan kalian bisa mencatat poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang pembulatan dalam pengukuran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghitung hasil pembulatan dalam pengukuran. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membedakan untuk pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Yang keempat, benda apa sajakah yang ada di sekitarmu yang dapat digunakan untuk pengukuran panjang. Kemudian, alat apa sajakah yang kalian dapat gunakan untuk mengukur panjang benda tersebut. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan instruksi dari saya, sekarang kita buat kelompok-kelompok, yang mana satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Kita membuat kelompoknya dengan cara membilang. Kalian membilang dari angka 1 sampai 4, kemudian kembali lagi dari angka 1 sampai 4. Nah, anak atau siswa yang mendapatkan angka 1 bertemu dengan siswa yang mendapatkan angka 1 lainnya dan membentuk satu kelompok. Kemudian siswa yang mendapatkan angka 2 bertemu dengan angka 2 membentuk satu kelompok. Begitu seterusnya. Nah, setelah ini silahkan kalian, kita akan pergi ke luar kelas sebentar. Silahkan kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda apa sajakah yang dapat digunakan untuk pengukuran panjang. Kemudian kalian juga mengidentifikasi alat-alat apa sajakah yang harus kalian siapkan untuk mengukur panjang benda-benda tersebut. Kemudian kalian juga harus memahami pengukuran panjang. Oke anak-anak, kegiatan pengamatan di luar kelas selesai, silahkan kalian kembali ke kelas. Nah, pada hasil pengamatan kalian tadi, silahkan di kelompok-kelompok kalian, silahkan kalian diskusikan. Kalian diskusikan mengenai benda-benda apa saja tadi yang sudah kalian dapatkan di luar. Kemudian kalian ukur pembulatannya, kalian ukur panjang benda tersebut, kemudian apakah perlu dibulatkan. Nah, apabila dibulatkan itu dibulatkannya ke atas ataupun ke bawah. Silahkan kalian berdiskusi, saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Oke anak-anak, kegiatan diskusi kalian telah selesai.
Setelah ini saya akan membagikan kalian satu kertas kosong. Silahkan kalian tuliskan hasil diskusi kalian. Kemudian kalian tuliskan hasil apa saja benda-benda yang telah kalian amati tadi. Kalian tuliskan apa saja alat-alat yang kalian gunakan untuk pengukuran. Dan yang terakhir kalian tuliskan hasil pembulatan dari pengukuran tersebut. Nanti setelah kalian selesai menuliskannya, saya akan memilih secara acak kelompok-kelompok yang akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, saya akan memilih secara acak. Oke, kelompok 4, silahkan maju, presentasikan hasil diskusimu ke depan kelas. Silahkan. Ya, bagus. Presentasi dari kelompok 4. Kita beri tepuk tangan bersama-sama anak-anak. Ya, oke. Terima kasih pada kelompok 4. Oke, dari apa yang telah disampaikan kelompok 4, dari apa yang telah disampaikan hasil diskusinya dari kelompok 4, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Silakan jika kalian berani, angkat tangan kalian dan saya akan memilih salah satu dari kalian. Bagi kalian yang berani menyimpulkan apa saja kegiatan yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian selama pembelajaran. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran yaitu luas dan keliling bangun datar. Silahkan kalian boleh mempelajari terlebih dahulu, baru kemudian besok kita akan mempelajarinya bersama-sama. Kita tutup, sebelumnya kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Silahkan kita menyanyikannya. Kalian boleh berdiri, kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul sebentar. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silahkan salah satu siswa untuk memimpin ke depan kelas dan kita berdoa bersama-sama sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan kembali. Bagi yang duduknya rapi, saya akan pilih terlebih dahulu untuk pulang terlebih dahulu. Silahkan mulai dari yang kanan kemudian ke kiri. Kalian silahkan pulang sesuai urutan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.